Pemirsa, logo Ibu Kota Negara Nusantara kini telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Logo pohon hayat hasil desain dari seorang pemuda bernama Aulia Akbar dipilih oleh masyarakat melalui sayembara. Presiden Republik Indonesia resmi memperkenalkan logo baru Ibu Kota Nusantara. Setelah melalui proses pemilihan logo dengan turut melibatkan masyarakat Indonesia, pohon hayat Nusantara terpilih menjadi logo baru Nusantara. Logo pohon hayat Nusantara terinspirasi dari bentuk penghayatan simbolisme pohon dari barat sampai timur Indonesia. Sumber kehidupan sekaligus kekayaan hayati yang melimpah di ekologi kita. Simbol dasar yang tumbuh dari 5 akar ideologi bangsa Pancasila tumbuh mengalir menjadi 7 batang gugus pulau besar di Indonesia. Sebagaimana kita sebagai masyarakat maritim dengan wawasan Nusantaranya melihat laut dan alur sungai sebagai penghubung yang lalu terhubung dalam satu lingkungan utuh yang menumbuhkan 17 kembang mekar sebagai simbolisasi kemerdekaan abadi. Melalui logo ini, pohon hayat Nusantara merepresentasikan visinya sebagai kota dunia untuk semua. Serta Nusantara yang menjadi sumber kehidupan juga rumah bagi berbagai keanekaragaman hayati di dalamnya. Pada peluncuran tersebut, Presiden menyampaikan logo baru ini akan menjadi identitas visual bagi IKN yang diyakini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga alam juga lingkungan beserta ekosistemnya. Logo pohon hayat juga memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan juga lingkungan beserta ekosistemnya. Dan juga memperkuat ikhtiar usaha kita bersama untuk berkontribusi bagi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara kita, Ibu Kota masa depan Indonesia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya luncurkan logo Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara... kok cadel? Iya, mati juga tadi aku lihat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara telah mencapai 27%. PPKTD Balai Prasarana Pemukiman Kementerian PUPR, Basuki Suwono mengatakan, realisasi tersebut dari keseluruhan pekerjaan yang saat ini tengah berlangsung di IKN Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Hingga saat ini, progres pembangunan IKN secara keseluruhan telah mencapai sekitar 27%. Pejabat pembuat komitmen tanggap darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR Basuki Suwono mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan, khususnya untuk paket pekerjaan Istana Kepresidenan, sudah mencapai 15%. Meski baru mencapai 15%, target pemerintah yang akan menggunakan IKN sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 akan tercapai. Iya, seperti kita ketahui kan target kita 2024, Agustus 2024 Bapak Presiden melakukan upacara di Istana sini kan. Jadi sekarang masih on schedule, jadi harapan kita bersama di Agustus 2024 lapangan upacara yang sedang kita bangun sekarang ini dan istana sudah bisa fungsional ya, bisa dipakai. IKN sendiri terbagi menjadi 3 luasan yang harus diselesaikan secara bertahap. Pertama, kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.700 hektar. Kedua, kawasan IKN seluas 56.000 hektar. Dan ketiga, yakni keseluruhan atau pengembangan IKN dengan luasan 256.000 hektar. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menpora Dito mengukuhkan dan melepas kontingen Indonesia ke ajang Asian Para Games ke-12 di Kamboja pada Juni mendatang. Dan Menpora menargetkan Indonesia dapat menjadi juara umum pada tahun ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo resmi melepas kontingen Indonesia yang akan tampil di ajang ASEAN Para Games 2023 Kamboja. Upacara pelepasan berlangsung di Balai Kota Solo, Surakarta. Pada kesempatan tersebut, Menpora Dito mengukuhkan 500 kontingen yang terdiri dari atlet,
pelatih, ofisial, dan tim kesehatan. Menpora berharap 268 atlet yang akan bertanding di 12 cabang olahraga di ASEAN Para Games ke-12 pada Juni mendatang dapat membawa pulang sebanyak 121 medali emas, 90 perak, dan 87 perunggu. Kemarin kita di SEA Games Kamboja, memang tuan rumah banyak ketidakadilan, tapi saya sudah sampaikan itu tidak menyurutkan kemarin kontingen SEA Games tetap berjuang. Semoga di Para Games ini juga semangatnya lebih tinggi, dan saya rasa terkait dengan persiapan dan potensi jauh lebih tinggi karena harus kalian tahu bahwa penyelenggaraan Para Games saja di Kamboja ini banyak meminjam aset dan alat dari Indonesia. Di kesempatan yang sama, CDM kontingen Indonesia Andi Herman mengatakan tahun ini target yang ditetapkan lebih tinggi sebab di tahun sebelumnya kontingen Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum. Memang ini lebih tinggi dari Asian Para Games di Solo. Ya, waktu di Solo kita target 104 medali, ini 121 medali emas. Berarti ada optimisme lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena kita ingin mencetak sejarah baru untuk menjadi hat-trick juara umum. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Pertanian meminta kepada gugus tugas untuk membantu para petani melakukan berbagai antisipasi dalam menghadapi El Nino. Mentan juga mendorong para petani Indonesia untuk mempersiapkan ketersediaan penampungan air hingga metode pemupukan berimbang. Dalam menghadapi cuaca ekstrim El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan mulai terjadi sekitar bulan Juni dan semakin intens pada bulan Agustus mendatang, di mana Kementerian Pertanian akan membentuk gugus tugas. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan gugus tugas berbasis wilayah sangat penting untuk segera dibentuk karena setiap wilayah membutuhkan penanganan yang berbeda. Manajemen air untuk kebutuhan pertanian disebut menjadi titik krusial dalam menghadapi El Nino. Oleh sebab itu, Mentan Syahrul meminta setiap daerah untuk menampung air sehingga pada saat El Nino terjadi, ketersediaan untuk menanam bisa tercukupi. Selain manajemen air, Mentan juga meminta daerah untuk juga memperhatikan terkait varietas yang digunakan. Sementara itu, untuk pemupukan, daerah diharapkan dapat menerapkan metode pemupukan berimbang. Mentan juga meminta kepada semua jajaran Kementan dan pemerintah daerah bersiap untuk hal yang terburuk seraya tetap menjaga optimisme. Sebelumnya, Menteri Pertanian membuka pelatihan petani di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang kepada 13 juta penyuluh dan petani sebagai upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan dalam menghadapi cuaca ekstrim El Nino. Kita berharap dengan pelatihan ini ada sense of krisis dari semuanya terhadap El Nino itu, dengan lebihnya kesediaan komponen pertanian dan petani kita untuk bisa betul-betul memanfaatkan alam yang ada. Dan dengan pengalaman dan ilmu yang ada, dengan teknologi yang ada, kita berharap El Nino bisa kita lewati dengan tidak membawa kita semua jadi bersoal di hal itu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog wajah baru dan kemajuan Tanah Poso sesaat lagi.